Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita semua kesempatan bermuajahah di rumah Allah yang penuh berkah ini. Tentu tak dalam rangka apapun kecuali dalam rangka taqarrub ilallah dan tabarruk ilallah, dalam rangka untuk lebih dekat kepada Allah, mendapatkan keberkahan atas setiap langkah kita menuju ke tempat ini. Sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehadiran kita pada majelis ilmu akan menjadikan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, akan memudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena majelis ilmu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhah min riyadil jannah, kebun di antara kebun-kebun surga, dan hari ini kita berada di antara kebun-kebun surga itu. Salawat salam semoga senantiasa teriktikad biqalbi wa qawlu bil lisan wal af'alu bil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita senantiasa berharap terakui sebagai umat beliau, karena tidak semua yang berKTP-kan Islam terakui sebagai umat beliau berkaitan dengan kelak ketika kita mendatangi Al-Haud Al-Kautsar atau Telaga Al-Kautsar untuk mendapatkan air yang bisa kita meminumnya. Pada saat kemudian sebagian orang diusir oleh malaikat Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Allah, mengapa mereka diusir? Dan kalimat Allah kepada Rasulullah adalah, karena engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Artinya ada orang yang menjadikan Muhammad bin Abdullah sebagai nabi, tapi tak menjadikannya sebagai tauladan hidup. Mengatakan bahwa Nabi dan Rasulku Muhammad pada saat yang sama perilakunya mengambil dari standar hidup yang bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Maka di petang hari ini, sebagaimana yang telah kita kaji selama beberapa bulan atau tahun, kita akan melanjutkan kajian kita berkait dengan sirah nabawiyah, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memang Allah memerintahkan kepada kita semua untuk tak merujukkan hidup kita kecuali kepada beliau. Dan jaminannya adalah diturunkannya ridho Allah, dan jaminannya adalah diampuninya dosa-dosa kita, dan jaminannya adalah kita bisa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul hisab untuk mendapatkan syafaatul uzma dari beliau atas izin Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di petang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang secara spesifik melihat kehidupan khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari.
Kita tahu bahwa waktu pagi adalah waktu yang banyak disebut di dalam Al-Quranul Karim sebagai waktu yang istimewa. Ada kalimat wal fajr, demi waktu fajar atau subuh. Ada kalimat wadduha, demi waktu duha. Ada kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, barang siapa yang berpagi-pagi bangun, lam yahtam bi amril muslimin, sedangkan di dalam dirinya, di dalam fikirannya tidak ada urusan kaum muslimin. Jadi barang siapa yang setelah bangunnya di pagi hari, kemudian di dalam benaknya sama sekali tidak ada urusan kaum muslimin, yang ada cuman urusanku, urusan anakku, urusan istriku atau suamiku dan seterusnya, tetapi tidak ada urusan kaum muslimin sama sekali di dalam benak dan hatinya, falaisa minni, kata Rasulullah, maka dia bukan termasuk golonganku. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i ini menyampaikan kepada kita, berpesan kepada kita bahwa seorang muslim itu tidak dicipta untuk menjadi makhluk yang egois. Seorang mukmin itu tidak didesain karakternya oleh Allah sebagai orang yang tidak peka. Karena kalau tidak peka itu jadi PKOK nanti, Pak. Jadi harusnya seorang muslim itu peka, empatinya besar. Dan itu ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sekian banyak kalimat yang menisbahkan iman itu pada kepekaan atau empati, atau yang hari ini mungkin orang modern mengatakan emotional quotient atau EQ, yang dimunculkan pertama kali sekitar tahun 80-an oleh seorang ilmuwan neuroscientist dari barat yang bernama Daniel Goleman. Kita tidak membutuhkan konsep Daniel Goleman untuk kemudian menjadi peka atau berempati, karena 1400 tahun sebelum teori Goleman itu muncul, Rasul sudah menyampaikan. Tapi anehnya, tapi uniknya, banyak kaum muslimin yang kehilangan kepekaannya ketika mereka hidup di lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat. Ada banyak kaum muslimin yang berasik masyuk dengan dirinya sendiri. Yang penting aku beriman, yang penting aku bertakwa, terserah lingkungan di sekitarku. Maka yang seperti ini tentu bukan hal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mencoba untuk melihat seberapa kemudian Rasul mengajarkan kepekaan itu kepada para sahabat lewat waktu-waktu pendek yang beliau alami bersama mereka di pagi hari. Jadi di pagi hari saja Rasulullah itu sudah mengajarkan banyak hal termasuk kepekaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa bulan yang lalu mungkin di tempat ini atau di tempat lain, saya pernah menyampaikan ada hal yang sering terjadi di sekitar masyarakat kita. Ini hal remeh, hal kecil, tapi kemudian berkaitan dengan kemampuan kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, yang tadi disebut dengan kecerdasan emosional. Saya contohkan, kalau panjenengan ngisi bensin di sebuah pom bensin, di SPBU, ya Pertamina ya, bukan Pertamini. Ketika panjenengan ngisi bensin di SPBU, pernah nggak Bapak Ibu sampai ngantri panjang? Pernah nggih? Ketika kemudian ngantri panjang, kita ngisi bensin, kita berada di urutan ke-6 atau 7 misalnya. Di urutan pertama ada motor yang diisi, kita di urutan ke-7, belakang kita masih banyak, mungkin 12 atau 15 ke belakang. Ketika kemudian kita melihat orang yang isi bensin paling depan, itu ternyata nyampe di depan pegawai pengisi pom itu ya, pengisi bensin itu. Nyampe di depannya itu ternyata jok sepeda motor belum dibuka. Di depan baru dibuka. Setelah itu kemudian dibuka, tutup bensinnya. Setelah itu kemudian diisi. Setelah diisi dia baru ngeluarkan dompetnya. Padahal yang ngantri ada 15 sampai 17. Pernah begitu, Pak? Jadi ketika kemudian diisi ya,
mau diisi baru dibuka, setelah itu dompetnya baru dikeluarin, dan kemudian ketika nunggu kembalian uang juga tetap di situ, padahal sekian banyak orang ada di belakangnya. Kira-kira kalau jenengan berada di urutan ke-7 dan waktu itu jenengan mungkin khawatir terlambat ke kantor, gitu ya. Kira-kira muncul nggak rasa jengkel, Pak? Muncul ya. Tapi nggak muncul sumpah serapah kan? Paling tidak muncul rasa jengkel. Kenapa? Karena kita sedang dipertontonkan adegan orang yang tidak cerdas emosional itu. Kita sedang melihat orang yang tidak peka atau empatinya kecil, sehingga dia tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain ini menjadi salah satu kata kunci konsep keberagamaan di dalam Islam. Bagaimana cara kita melihatnya dan bagaimana Rasul mencontohkannya? Misal ya, jadi parameter iman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apalagi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, parameternya itu selalu bukan pada titik di mana ibadah itu dilakukan, tetapi pasca ibadah itu dilakukan. Orang disebut memiliki gelar haji mabrur itu bukan pada saat dia melaksanakan hajinya, tapi kemudian pasca dia melaksanakan haji, seperti apa perubahan perilaku dan karakter yang ada pada dirinya. Makanya Imam Hasan Al-Basri, salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in dari Basrah, beliau menyebutkan ketika ditanya oleh beberapa orang muridnya, beliau terkenal sebagai seorang yang faqih fiddin di masanya. Ketika beliau ditanya, wahai imam, di mana kalau tak khusyuk itu? Maka beliau tidak mengatakan khusyuk itu di dalam sholat. Ya meskipun esensinya memang di dalam sholat. Tapi beliau lebih ingin menjelaskan tentang efek khusyuk. Sholat seseorang itu terindikasi khusyuk atau tidak bisa dilihat dari perilaku pasca sholatnya. Maka beliau kemudian menyampaikan sebuah kalimat sederhana. Untuk mengetahui khusyuknya sholat subuh seseorang, maka lihatlah perilakunya antara subuh dengan duhur. Untuk mengetahui khusyuknya sholat duhur seseorang, maka lihatlah perilakunya antara duhur dengan asyar, dan seterusnya. Artinya efek khusyuk itu harus muncul dalam kehidupan keseharian. Mau sholatnya ketika sholat sampai badannya melengkung, mau sholatnya ketika sholat mengucapkan takbirnya sampai bergetar dan seterusnya. Tapi kalau kemudian lepas sholat, lidah tak terjaga, tangan tak terjaga dan seterusnya, menyakiti sesama muslim dan seterusnya, maka sulit untuk kemudian kita katakan sholatnya khusyuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita kembali pada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah kalimat sederhana, beliau mencontohkan atau beliau menyampaikan salah satu tanda kebaikan seorang muslim atau mukmin itu adalah falyakul khairan aw liyasmut. Kalau ngomong dia ngomongnya baik, atau kalau tidak bisa ngomong baik, kalau tidak bisa ngomong sesuatu yang menginspirasi orang, menambah ilmu orang, bermanfaat buat orang, maka auliyasmut, mending diam. Artinya apa? Parameter keimanan itu diukur salah satunya dari apa yang diomongkan, apa yang disampaikan. Demikian pula pada saat Rasul menyampaikan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim duyufahu. Atau di hadis yang lain falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya atau berbuat baik kepada tetangganya. Kalau dhuyufahu berarti tamunya. Dan Rasul mengatakan, menyampaikan, menjelaskan kalimat beliau sendiri dengan meneruskan, dan salah satu bentuk kezaliman tetangga terhadap tetangga yang lain adalah ketika seringkali bau masakannya itu masuk ke rumah orang lain tapi makanannya tak pernah nyampe ke sana. Itu salah satu bentuk kezaliman. Kok bau masakan tuh sering masuk ke rumah tetangga tapi makanan kita nggak pernah nyampe ke sana. Tapi jangan pernah terapkan hadis ini kalau jenengan dekat dengan tukang sate, itu nggak tepat deh.
rumah kita dekat dengan bakul sate, kita bawa hadisnya, ini riwayat Imam Abu Dawud sahih itu ya. Pak, kalau bau sate jenengan nyampe ke rumah saya dan satenya tidak sampai, jenengan zalim, Pak. Jangan Bapak Ibu, itu enggak tepat penerapan hadisnya. Maka sekarang kita lihat bagaimana Rasul mengajarkan di pagi hari kepada kita semua. An Jabir ibni Samurah radhiyallahu an, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena idza shalal fajr, ya, Rasulullah itu setelah melaksanakan sholat subuh, jalasa fi musalla, maka beliau akan duduk di tempat sholatnya, ya. Hatta sampai tatlu asyams hasana, sampai kemudian fajar itu muncul sempurna. Jadi kita lihat ya, rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, itu membiasakan diri setelah sholat subuh beliau duduk di tempat sholat hingga matahari terbit. Ya, meskipun nanti ada debatable berkaitan dengan penterjemahan atau takwil dari hadis ini. Kemudian setelah itu sebagai tambahan, sama diriwayatkan oleh Imam Muslim, selepas sholat dengan tetap berada di tempat dan wajah masih menghadap kiblat. Nah, hal yang seperti ini kemudian menjadi salah satu ikhtilaf kalau kemudian kita kaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Jadi beberapa hadis nanti kalau kemudian kita baca, Rasul itu habis sholat kadang ngadep kiblat terus, kadang ngadep kanan, dan itu kata Imam An-Nawawi yang paling sering. Kemudian kadang ngadep jamaah, ngadep jamaah sambil kemudian menatap tolah kanan, tolah kiri, melihat siapa yang tidak hadir untuk kemudian ditanyakan sebabnya apa, perlu dijenguk atau tidak, didoakan atau tidak, dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Muslim. Jadi kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da salat subuh beliau tetap dalam keadaan menghadap kiblat sambil mengucapkan kalimat astaghfirullah, astaghfirullah, dan seterusnya sebagaimana yang tadi saya baca. Berikutnya, nah, ini untuk kemudian menjadikan kita lapang dan luas hati. Tempat yang kemudian bisa kita jadikan parameter untuk melapangkan dan meluaskan hati itu kan tempat ketika kita berkumpul dengan jutaan manusia dari beragam etnis, beragam bahasa, beragam suku, beragam mazhab, dan kemudian tidak ada yang saling menihilkan, ya, meniadakan, tetapi kemudian mereka saling menghargai. Yakni ketika kita melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Jadi kita berada di sebuah tempat yang sama, jutaan manusia berkumpul, kita tak pernah kemudian melirik teman kiri kita, kanan kita isbal atau tidak. Kita tidak pernah melirik teman kiri kita, kanan kita kalau tahiyat, telunjuknya digerakkan atau tetap diam. Kalau tetap diamnya pun arahnya apa lurus ke depan atau agak nunduk ke bawah dan seterusnya. Tentu ini menjadi hal yang sangat indah. Kalau kita berada di kedua tanah suci tersebut, betapa kemudian kaum muslimin bisa guyub rukun. Bagaimana kemudian mereka mengedepankan ukhuwah dibanding dengan pemahaman mereka atas kebenaran mazhab yang diyakininya. Maka kita lihat bagaimana penjelasan Imam An-Nawawi, ya, salah seorang imam yang sampai meninggal masih jomblo. Jadi kalau jenengan usia sudah 29 atau 30 masih jomblo, jangan khawatir. Dulu ada imam besar namanya Imam Nawawi, ya. Imam Nawawi itu penulis kitab Riyadhus Shalihin, ya, mu'alifnya. Penyusun kitab Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, itu sampai meninggalnya beliau dalam keadaan masih jomblo, ya. Bukan berarti kemudian saya doakan jenengan jomblo terus, ya, enggak, ya. Tapi paling tidak kemudian menguatkan hati kita, ya. Imam An-Nawawi, ya, menyebutkan, mengomentari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, beliau berpaling ke arah kanan, menghadap ke kanan. Kemudian beliau mendoa, ya.
Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rabbi qinni adzabaka yauma tub'as au tasma' ibadak. Jadi Rasul sambil menghadap ke kanan ba'da salat, kemudian berdoa, wahai Rabbku, selamatkan aku dari siksa panjenengan pada hari engkau membangkitkan atau mengumpulkan hamba-hambamu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Bara' berkata, maka jika kami sholat di belakang Rasul, kami sangat suka berada di sebelah kanannya, karena usai sholat beliau menghadapkan wajahnya ke kanan sehingga kami bisa menatap wajah beliau. Subhanallah. Disampaikan oleh sahabat Al-Bara', rawahu Muslim, ya hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim. Sehingga kemudian beliau mengatakan kadang kala Nabi berpaling ke kanan, kadang kala setelah sholat Nabi berpaling ke kiri, meskipun itu jarang dilakukan, dan kadang beliau menghadap makmum. Sehingga panjenengan tidak usah diributkan dan diribetkan imam mau menghadap kemana, karena Rasulullah SAW pernah melakukan seluruhnya, dan cukuplah itu hujah bagi kita. Itu konsep fikih yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hikmah bagi imam dan makmum, ya. Hikmah bagi imam dan makmum secara umum itu ya. Yang pertama, kalau imam itu membalikkan wajah baik ke kanan, ke kiri maupun langsung menghadap makmum, maka makmum tahu bahwa itu adalah sholat sudah selesai kalau dia masbuk. Atau yang kedua, menghilangkan kesan angkuh dari seorang imam terhadap makmumnya. Jadi ini salah satu cara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini berkait dengan kepekaan tadi itu. Jadi saking pengennya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menunjukkan kesombongan, maka salah satu hikmah yang kemudian kita dapatkan dari cara beliau melakukan gerakan ba'da sholat tadi itu ya, setelah sholat apa menghadap kanan atau menghadap kiri atau langsung menghadap makmum, untuk kemudian menunjukkan kedekatan beliau dengan makmum. Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkaitan dengan cara Rasulullah mengajarkan kepada kita apa-apa yang beliau lakukan setelah sholat subuh. Di dalam kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi tadi saya sampaikan, dari Uqbah bin Amir, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Abu Dawud. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memerintahkan kepadaku. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An aqra al-mu'awwidhatil dzubura kulli shalah. Untuk membaca al-mu'awwidhat, surat-surat perlindungan. An-Nas, Al-Falaq, kadang ditambahkan Al-Ikhlas di akhir sholat. Nah, ini kebiasaan yang disampaikan oleh Rasul kepada sahabat Uqbah bin Amir pada saat melaksanakan sholat subuh, untuk kemudian mengakhiri bacaan dengan membaca suratul Ikhlas, suratul Falaq, dan surah An-Nas, berkaitan dengan perlindungan. Kemudian ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Umamah al-Bakhili di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, bahwa seseorang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma', mana doa-doa yang mudah diterima, doa yang gampang diterima Allah itu yang mana ya Rasul? Qal, maka beliau mengatakan jauful lail. Beliau mengatakan doa di jauful lail, di ujung malam. Ya, jauful lail al-akhir, ya, di akhir malam. Wa duburus sholati maktubah, dubur itu belakang, bagian belakang. Wa duburus sholatil maktubah, dan di akhir, ya, sholat maktubah. Maktubah itu sholat wajib. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan doa-doa yang mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis ini beliau menyampaikan adalah doa yang disampaikan di akhir malam dan setelah sholat maktubah. Seakan-akan kalau kemudian kita lihat beberapa hadis yang lain, kok terjadi tanakut ya, kok terjadi benturan. Di beberapa hadis disebutkan salah satu doa yang mudah diterima itu antara adzan dan iqamah. Kok kemudian di sini disebutkan setelah sholat maktubah, setelah sholat wajibnya? Maka sesungguhnya Imam An-Nawawi mengomentari
kedudukan hadis-hadis tersebut dengan mengatakan itulah keluasan dan keluasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jenengan dan saya untuk memudahkan memilih waktu-waktu mustajabah. Karena bisa jadi ada orang-orang yang karena kesibukan mendatangi sholat pada saat hampir iqamah sehingga dia tidak sempat mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah, maka Allah menyiapkan baginya setelah sholat. Jadi tidak harus kemudian kita menganggap kalau berdoa di antara adzan dan iqamah itu lebih makbul dibanding dengan berdoa setelah sholat maktubah, karena jelas Rasulullah SAW menyampaikan yang seperti ini. Sekali lagi ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW itu memiliki konsep fleksibilitas yang luar biasa agar kemudian umat itu tidak kesulitan untuk mengambil waktu-waktu yang mustajabah di dalam berdoa. Bahkan sekarang kalau kita di Arab Saudi, kita ke Mekah Madinah, bukan Arab Saudi secara umum ya, tapi kalau kita ke Mekah dan Madinah, bagaimana hari ini kemudian tempat yang kurang lebih berjarak 15 km dari Makkah yang dijadikan sebagai tempat untuk wukuf yang kita kenal sebagai Padang Arafah, kemudian ada Mina, ada Musdalifah, itu kemudian mengalami perluasan. Mina itu wabil khusus ya, sampai kemudian ada istilah Mina Jadid sekarang itu, diperluas tempatnya. Padahal itu bukan hal yang apa istilahnya ya, ini adalah hal yang baru, mengalami perluasan terus karena memang jamaah haji semakin banyak, semakin berlimpah, sehingga kemudian dibutuhkan tempat yang lebih luas untuk bisa menampung mereka. Artinya apa? Sudah mulai ada fleksibilitas. Demikian pula dengan lempar jumroh sejak masa Rasul sampai masa khalifah yang keempat, namanya lempar jumroh itu waktu mustajabahnya ya ba'da zawal, sampai khalifah yang keempat, Khulafaur Rasyidin, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tapi kemudian ketika jamaah haji mengalami perluasan, penambahan jumlah yang sangat signifikan, maka waktu-waktu tersebut kemudian mengalami pergeseran karena fleksibilitas fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama, utamanya dari Imam Atha itu kan, dari kalangan tabi'in. Jadi bagaimana kemudian kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan konsep hukum yang kemudian tidak sangat kaku untuk kemudian menjadikan umat ini berselisih dalam hal-hal yang sejatinya tidak perlu diperselisihkan. Ini menunjukkan kepekaan Rasul ya terhadap perkembangan perubahan zaman dan seterusnya. Meskipun untuk hal yang bersifat usul tidak akan pernah mengalami perubahan sampai hari kiamat. Tapi untuk hal yang memang bersifat furu' ya pasti ada kemudian kemungkinan fatwa-fatwa yang berubah. Kemudian berikutnya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kemudian beliau menghadap ke kanan, ke kiri atau langsung menghadap kepada para jamaah, beliau kemudian membaca doa yang disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakhra ya radhiyallahu anhuma, bahwa ia pernah mendengar ya bapaknya mengatakan ya, ayahnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah salat subuh itu mengucapkan kalimat Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, afiahkan. Afiah itu bukan hanya sehat, tapi sehat yang mendatangkan manfaat. Sehat yang mendatangkan manfaat, karena tidak seluruh kesehatan bermanfaat. Yang namanya rampok itu kan ya harus sehat-sehat tubuhnya. Yang namanya maling kalau masuk anginan kan nggak pantas gitu. Maling kok masuk anginan. Ya sehat-sehat tubuhnya, tapi sehat yang tidak bermanfaat, bukan afiah. Maka Rasul mengajarkan kepada kita sejak pagi berdoa Allahumma afini fi badani. Ya Allah, afiahkan badan saya, jasad saya ini ya Allah, tangan saya sehat dan berguna untuk hal yang bermanfaat. Fid dunya hatal akhirah. Demikian pula dengan fisam'i, pendengaran saya ya Allah, agar supaya kalau dengar sesuatu yang jenengan tidak ridho itu langsung keri, langsung pengen pindah telinga ya. Dalam tanda petik mindah tubuh kita. Pokoknya kalau dengar suara atau kalimat yang Allah tidak ridho itu langsung tidak nyaman, itu berarti telinga yang peka, telinga yang afiah. Kok kemudian mata, wa'afini fi basari, dan afiahkan
pandangan saya ya Allah. Tidak sekedar mata, tapi apa yang kita pandang. Afiahkan pandangan saya ya Allah. Agar supaya apa? Mata itu ketika melihat sesuatu yang Allah tidak ridho itu rasanya cepet ngantuk. Rasulullah itu kalau di waktu kecil ya, di waktu kecil kata Dr. Abdul Karim Zaidan dalam tema bukunya, dalam satu fakroh yang maudhu'nya itu berjudul As-Sobi Yal'ab wala Yalhu. Jadi beliau menulis sebuah buku tentang Sirah Nabawiyah yang di dalamnya ada maudhu', ada bab ya, yang berjudul As-Sobi Yal'ab wala Yalhu. Itu kalau diterjemahkan letterlux, anak yang bermain tapi tidak lalai. Anak-anak bermain tapi tidak lalai. Itu menunjukkan bahwa anak itu memang ya bermain fitrahnya. Tetapi ada anak-anak yang ketika bermain itu tidak lalai. Ya, dicontohkan oleh beliau bahwa Rasulullah SAW itu kalau berada pada lingkungan yang di situ ada permainan yang melalaikan atau melenakan, maka beliau cepat ngantuk. Kok dibawa ke pasar malam dan kemudian di situ ada panggung, ya, panggung apa? Biasanya di belakang pasar malam. Itu kalau kemudian orang yang beriman, mukmin, anak yang fitrahnya itu masih bersih, kemudian diajak bapak atau ibunya lihat ya yang seperti itu langsung ngantuk. Pengen tidur gitu ya. Atau bapak-bapak yang soleh ini, ketika diajak istrinya, Mas delok rono, itu datang langsung ngantuk. Dek ngantuk sepet meripat. Itu berarti afini fi basari, ya Allah afiahkan mata saya, pandangan saya. Tidak kemudian lihat begitu malah biar melek itu ya. Kemudian baca Al-Quran malah gampang ngantuk, ini bermasalah matanya berarti. Maka untuk mata yang seperti ini diajarkan oleh Rasul. Ini mata yang perlu diruqyah, ini ruqyah mandiri. Diruqyah mandiri dengan ucapan ya ini, Allahumma afini fi badani, ya Allah afiahkan badan saya ya Allah, sehatnya sehat untuk yang baik. Kalau kaki ini sedang tidak kesel, tidak pegel, semoga kemudian bertambah semangat menuju ke rumahmu ya Allah. Itu kaki yang afiah, badan yang afiah, sehatnya sehat yang bermanfaat ya fid dunya hatal akhirah. Demikian pula dengan telinga, kok mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat, ada temennya ngobrolin teman yang lain, ghibah, itu rasanya sudah keri telinga itu. Kalau kemudian mendengar orang ghibah itu rasanya tidak nyaman. Sehingga kemudian dia nggak perlu komentari apapun, bahkan mencoba mengalihkan pembicaraan. Jadi kalau sudah diobrolkan orang ya dan seterusnya itu mencoba untuk mengalihkan pembicaraan, tidak justru kemudian menikmati sampai kemudian tanya, sampai kemudian menambahkan, sampai kemudian mengoreksi ya. Dan seterusnya, itu menikmati sesuatu yang telinga itu tidak harus mendengar. Demikian pula dengan mata. Ini dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Sejak pagi itu kita sudah membuat perisai, Pak. Pagi hari itu kita sudah membuat perisai untuk tubuh, perisai untuk mata, perisai untuk telinga. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali Engkau ya Rob. Yang bisa membuat telingaku seperti itu hanya Panjenengan ya Rob. Yang bisa menjadikan telinga saya ini peka, mata saya ini peka. Mata peka itu ketika kemudian membaca sesuatu yang menjadikan kita harusnya tergerak untuk menolong atau minimal mendoakan, langsung tergerak. Kok kemudian membaca tentang kaum muslimin di Xinjiang, mata melihat itu ya keadaan kondisinya, divideokan bahkan, kemudian membaca beritanya, tergerak hati kita, minimal mendoakan. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan hal-hal yang luar biasa beberapa hari di hadapan kita. Apapun alasan orang berkaitan dengan teknologi dan seterusnya, bagi kita itu adalah cara Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada kita semua ya, melalui contoh-contoh yang ada di depan umat. Ini corona belum selesai, sudah flu burung datang, itu Pak ya. Dia baca berita terbaru. Jadi bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya hanya karena virus kecil, Pak. Ternyata manusia bisa sangat mudah bertumbangan. Ya, dengan apapun perlindungan yang mereka lakukan. Saya mungkin Bapak-bapak juga sudah lihat itu ya. 1-2 hari ini kemarin informasinya. Divideokan bahkan sudah menjadi viral informasinya. Di negeri seperti Singapura itu sampai kemudian orang harus membeli secara sangat
gila-gilaan itu ya. Bahan makanan di supermarket untuk kemudian bertahan dalam rumah, masker sekian banyak dia beli. Karena sangat khawatir kalau kemudian virus itu bisa menyerang mereka. Padahal kalau kita baca informasinya, virus corona itu ukurannya sepersekian mikron, jauh lebih kecil dibanding lubang-lubang masker. Artinya kalau pakai masker-masker sederhana seperti itu juga pasti akan tembus. Tinggal kita tawakal kepada Allah. Bagi orang-orang mukmin cukup begitu sudah. Bahkan saudara-saudara kita yang ada di Muslim yang ada di Wuhan, alhamdulillah tidak ada yang terinfeksi corona. Itu bagian dari cara Allah melindungi itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka penjelasan ini saya tutup dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh ini ya, Muslim berkaitan dengan aktivitas Rasul jelang pulang beliau ke rumah. Jadi Rasulullah itu kalau habis subuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kemudian wirid zikir di dalam masjid, ya Masjid Nabawi, kemudian beliau pulang ke rumahnya. Jadi kalau ini imaman, kalau ini mihrabnya Rasul, di sini ada mimbarnya Rasul, ini mimbar Rasul, kemudian ini mihrab, ini rumah Rasul, yang sekarang makam itu, pesariannya Kanjeng Nabi. Jadi itu rumah Rasulullah nempel masjid gitu kan Pak. Makanya beberapa muhaddisin itu mengatakan hampir bisa dipastikan Rasul itu tidak pernah sholat tahiyatul masjid. Meskipun debatable Pak ya. Tapi ada banyak muhaddisin yang mengatakan hampir bisa dipastikan Rasulullah itu tidak pernah sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena kalau beliau datang kan langsung qomat Bilal. Rasul masuk ya dari pintu rumahnya itu, Rasul kelihatan langsung qomat. Jadi komatnya Bilal itu komandonya adalah Rasul datang. Kalau kita kan komandonya ini, titit ini. Jadi kalau dulu konsep imamah itu begitu. Jadi imam itu benar-benar sangat vital di masjid itu. Datang langsung komat. Jadi ini mimbar Rasul di sini imaman gitu ya. Kemudian di sini tempat Rasul khutbah. Kemudian di situ rumah Rasulullah. Rasulullah itu setelah sholat, kadang beliau noleh ke kanan atau noleh kiri atau menghadap sahabat, bertanya tentang keadaan mereka, bertanya siapa yang tidak hadir, apakah sakit dan kemudian perlu dikunjungi. Kadang Rasul bertanya siapa yang tadi malam mimpi. Setelah itu kemudian Rasulullah masuk ke dalam biliknya, disebut dengan Al-Hujurat Asy-Syarifah. Jadi kalau ini makam Rasulullah, jenengan pernah napa mboten mirsani bagi yang sudah pernah umrah atau haji nggih? Ini makam Rasulullah. Setelah makam Rasulullah di sini ada seperti panggung, Pak. Ada panggung dan ada pagar pendek ini, Pak. Ada panggung. Ini adalah tempatnya Ahlu Sufah, Pak. Ahlu Sufah itu orang-orang yang berada di Madinah yang tidak punya rumah tinggal, sehingga kemudian mereka ditampung di masjid. Di antara mereka adalah Salman Al-Farisi, di antara mereka adalah Abu Dzar Al-Ghifari, di antara mereka adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajmain. Jadi itu Ahlu Sufah, tempatnya orang-orang yang tiap hari kerjanya dengerin Rasul memberi tausiah, menyampaikan ilmu. Makanya perawi hadis terbanyak itu Abu Darda, Abu Hurairah gitu kan, Anas bin Malik. Ya karena mereka itu ada di Sufah, Ahlu Sufah tadi itu. Jadi Rasulullah itu setelah sholat masuk ke biliknya Al-Hujurat Asy-Syarifah, bilik-bilik istri beliau. Makam beliau sekarang itu Pak, makam beliau itu adalah rumahnya, biliknya Ibunda Aisyah, Saudah sama Hafsah. Sekarang kotak jadi makam beliau itu. Jadi kalau jenazah beliau itu ada di kamarnya Ibunda Aisyah. Jenazahnya Abu Bakar, jenazahnya Umar itu kan berderet begini Pak. Rasul satu pundak, ini Abu Bakar turun begini. Satu pundak lagi itu Umar. Ada 3 di dalam itu. Nah, itu di kamarnya Ibunda Aisyah. Kemudian di sampingnya itu kamarnya Ibunda Saudah. Di belakangnya itu kamarnya Ibunda Hafsah lah. Jadi satu sekarang jadi makamnya Rasul itu. Jadi Rasul habis sholat subuh wirid dzikir ngomong sama sahabat, masuk ke kamar Al-Hujurat Asy-Syarifah, bilik-bilik yang mulia itu, mencium istri, mencium kening istri sambil mendoakan. Wah ini keren Pak. Rasul itu suami yang romantis Pak, romantis. Kalau ada seorang muslim mukmin kalau tidak romantis itu tidak nyunah wah itu Pak. Rasul itu romantis banget Pak. Rasul itu sering diminyai rambutnya oleh istrinya loh Pak. Pernah Pak jenengan diminyai rambut oleh istri Pak? Mas kini mas tak minyai itu kan. Ya paling enggak jelantah lah Pak.
Dirubung semut itu Pak ya. Ya Rasulullah itu diminyai Pak. Dan diminyai di atas pangkuan istri itu. Dan coba lihat, meninggalnya Ibunda Khadijah dan meninggalnya Rasul itu romantis sekali. Meninggalnya Ibunda Khadijah di atas pangkuan Rasul, meninggalnya Rasul di atas pangkuan Ibunda Aisyah Pak, coba. Tidak di bantal rumah sakit enggak Pak? Meninggalnya Rasulullah itu di atas pangkuan Ibunda Aisyah, dan itu menjadi kebanggaan dan kebahagiaan beliau. Beliau selalu mengatakan, dan tidaklah Rasul meninggal kecuali di antara daguku dan dadaku, dalam pelukan beliau. Bahkan Ibunda Aisyah mengatakan, dan tidaklah Rasulullah meninggal kecuali air ludahku bercampur dengan air ludah beliau. Kok bisa bercampur air ludahnya? Iya, karena pada saat Rasul sakaratul maut nazak, Rasul melihat ada Abdurrahman masuk. Sebagian hadis menyebut Abdullah, ini saudara dari Aisyah. Ketika kemudian Abdurrahman masuk, bawa siwak, kayu siwak, bawa. Rasul melihat saja. Dan istri yang peka itu tahu bahwa Rasul paling pengen dengan kayu siwaknya Abdurrahman. Maka dipanggil, ya Rasulullah, apakah panjenengan pengen kayu siwak yang dipegang Abdurrahman? Rasul cuma menganggukkan wajah, sudah ngomong sudah berat. Maka kemudian diminta kayu siwak itu oleh Ibunda Aisyah Pak, digigit ujungnya, dilembutkan, kemudian dipakai sikat, dipakai untuk menggosok gigi Rasulullah. Jadi Ibunda Aisyah gigitin sampai kemudian lemes berupa serat-serat, kemudian digunakan untuk menggosok gigi Rasulullah. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, dan tidaklah Rasulullah meninggal kecuali air ludahku menyatu dengan air ludah beliau, dan kepala beliau berada di antara dagu dan dadaku. Subhanallah. Jadi nggak jadi baca hadisnya Pak, ini waktunya sudah berakhir. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu gambaran ya bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang konsep empati, mengajarkan kepada kita tentang konsep kecerdasan emosional, bahkan pasca atau setelah beliau sholat subuh, ya, mendatangi sahabat yang sakit, menanyakan yang tidak hadir, ya, dan seterusnya. Sehingga saya khawatir kalau kemudian kita sholat menghadap ke belakang, cuman menghadap makmum saja. Padahal sejatinya ada pesan yang penting di sana, bahwa imam mungkin memperhatikan siapa di antara makmum yang tidak datang, untuk kemudian ditanyakan, kok itu tidak ada ya, kemana ya? Oh ya Rasul sakit, ya sudah kita jenguk bareng-bareng, kita doakan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang kita kaji dan bahas pada petang hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada perjumpaan berikutnya di Sabtu kedua. Kiranya Allah menetapkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, telinga yang mudah mendengar hal yang baik, dan telinga yang sulit mendengar apa-apa yang Allah tidak ridho atasnya. Demikian pula kedua mata kita menatap memandang apa yang Allah ridho, dan tertutup untuk apa-apa yang Allah tidak ridho atasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.